Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Di sini ada gambar dan bentuk-bentukan yang berwarna hijau. Ini menunjukkan daerah atau wilayah kepulauan, wilayah daratan yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali ya di sini. Contohnya seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Papua, dan lain sebagainya. Nah, yang warna hijau kecil-kecil ini juga merupakan pulau anak-anak. Tetapi karena kita melihatnya di dalam peta, jadi terlihatnya sangat kecil-kecil. Nah, menurut kalian, jarak antara pulau jika dilihat dari peta ini jauh atau dekat? Jika kita melihat dari peta ini seperti dekat ya anak-anak, tetapi sebenarnya jaraknya itu sangat jauh. Dari antara satu pulau ke pulau lainnya, kita harus menyeberangi laut atau daerah perairan. Jadi, yang di dalam peta yang berwarna biru ini merupakan laut atau perairan. Dari pulau-pulau ini, kira-kira kondisi penduduknya seperti apa ya anak-anak? Apakah sama semua atau berbeda-beda? Di Indonesia ada banyak keragaman, misalnya suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keragaman masyarakat di Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud diantara lain, yang pertama yaitu ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak strategis ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Jadi, para pedagang yang melintas di Indonesia, mereka ada yang datang kemudian menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya. Berikutnya, kondisi negara kepulauan. Jadi, di Indonesia ada banyak sekali pulau seperti pada peta tadi anak-anak. Nah, kurang lebih ada 13.466 pulau di Indonesia. Nah, banyaknya pulau ini menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau yang sama atau sebagian akan tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Jadi, masing-masing akan memiliki budayanya sendiri. Jadi, ada banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda antar pulau di Indonesia. Selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Nah, jadi karena negara Indonesia ini sangat luas dan tiap-tiap pulaunya juga dibatasi oleh lautan, jadi setiap daerah itu memiliki cara tersendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Misalnya daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan ini masyarakat akan memilih mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan alam atau pegunungan. Contohnya sebagai peternak atau petani sayur. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pantai akan lebih banyak memanfaatkan laut karena dekat dengan laut. Jadi ada banyak yang bekerja menjadi nelayan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah kota tidak mungkin untuk menjadi nelayan. Masyarakat kota akan lebih memilih untuk membuka usaha, bekerja di kantor, ataupun bekerja di pabrik. Nah, di Indonesia sendiri disebut dengan negara vulkanis anak-anak karena di Indonesia banyak sekali pegunungan, baik itu gunung berapi maupun gunung tidak berapi. Berikutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat. Nah, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi akan memudahkan masyarakat berhubungan dengan orang lain. Sebaliknya, jika sarananya terbatas, akan menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Kondisi seperti ini akan menyebabkan keragaman yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu perubahan baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. Misalnya masyarakat kota. Masyarakat kota ini biasanya lebih mudah untuk menerima orang asing atau budaya lain yang masuk.
Sebaliknya, masyarakat yang berada di pedalaman biasanya sulit untuk menerima sesuatu yang baru karena mereka cenderung untuk mempertahankan budayanya sendiri. Nah, anak-anak, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup dengan damai. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Suku bangsa ini termasuk bagian dari keragaman yang ada di wilayah Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah di kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Suku bangsa di Indonesia ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Nah, pada bagian ini coba kalian buka dan baca bukunya. Di halaman 24 sampai 26, kalian bisa baca daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari tabel tersebut terlihat ya anak-anak betapa banyaknya, betapa kayanya suku bangsa di Indonesia ini. Selain suku bangsa, ada juga tentang bahasa ya anak-anak. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Jadi keragaman suku bangsa yang ada banyak tadi itu menghasilkan bahasa daerah yang bermacam-macam. Jadi tiap daerah itu berbeda, contohnya tempat tinggal kita di Pulau Jawa. Bahasa daerah kita salah satunya yaitu bahasa Sunda. Bahasa Sunda di tempat tinggal kita itu berbeda dengan bahasa Sunda di tempat lainnya. Jadi meskipun sama-sama bahasa Sunda, mungkin logatnya atau dialognya itu berbeda. Namun perbedaan yang ada ini akan disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi jika kita berpergian keluar pulau, misalnya ke Pulau Sumatera, ke Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya, nah kita bisa menggunakannya dengan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, anak-anak bisa melihatnya di tabel di halaman 32 hingga 33. Jadi anak-anak, bahasa daerah tersebut jika kita tidak melestarikannya, maka lama-kelamaan itu akan terancam punah. Nah, jadi berikut ini ada beberapa sikap yang kita dapat lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, kita harus bangga saat menggunakan bahasa daerah. Jadi jangan malu kita sebagai orang Sunda untuk menggunakan bahasa Sunda. Dan yang kedua itu menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi mungkin logatnya sedikit berbeda, tetapi kita harus tetap menghargai, jangan mengejeknya. Dan yang ketiga, ingin mempelajari bahasa daerah lain. Selain kita bangga dengan bahasa daerah kita sendiri, kita boleh mempelajari bahasa daerah lain. Jadi kita harus lebih mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat itu tidak menghina bahasa daerah lain. Jadi kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Semua perbedaan yang ada di antara kita termasuk suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya dapat kita jadikan kekayaan atau keragaman bangsa yang bisa membuat bangsa Indonesia ini kuat. Berikut adalah sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu ingin berteman tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Jadi kita di sini berteman dengan semuanya tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Jadi kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Dan yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Contohnya seperti menghormati petugas kebersihan. Jangan seenaknya kita membuang sampah di situ, meskipun di situ ada petugas kebersihan. Kita harus menghargainya dan menghormatinya. Sekarang kita akan belajar menggali informasi dalam sebuah teks. Dalam sebuah teks biasanya mengandung informasi penting yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, anak-anak, untuk mengetahui informasi penting itu, kita harus memahami isi teksnya terlebih dahulu. Memahami isi teks ini biasanya dengan cara menentukan ide pokok yang ada di setiap paragraf. Nah, ide pokok ini merupakan inti dari paragraf. Biasanya ide pokok juga berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir di dalam sebuah paragraf. Nah,
Nah, jadi hari ini kalian akan mencoba untuk mencari ide pokok dan menggali informasi dari sebuah teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah yang ada di halaman 30. Nanti kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis atau di halaman 31 ya. Ya, baik anak-anak, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semangat terus ya, selalu jaga kesehatan.